Di Advent kedua ini, kita menyalakan 2 batang lilin sebagai tanda akan datangnya terang Kristus. Inilah perintah Tuhan. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi daratan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat datang di kebaktian sekolah minggu online Bina Warga pada minggu Advent yang kedua. Pada pagi hari ini, adik-adik ditemani oleh Kak Lina, kemudian ada Kak Dina, dan juga adik-adik sekolah minggu dari GKI Cicurug. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus dan kita akan naikkan pujian ini bersama dengan teman kita, yaitu Catherine dan Betsaida Hutahuruk. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Mari adik-adik, sebelum kita melanjutkan kebaktian sekolah minggu, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cinta-Mu di dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan pertemukan kami kembali di kebaktian sekolah minggu online Bina Warga. Saat ini kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga mau belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami boleh memuji Tuhan dengan penuh sukacita, belajar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, adik-adik sudah sarapan tadi sebelum ikut kebaktian sekolah minggu ini? Ya, ada berbagai macam sarapan. Ada yang sarapan dengan mie goreng, ada yang sarapan dengan nasi goreng, kue tiaw, bubur, dan ada juga yang sarapan dengan roti dan mentega. Pagi ini roti dan mentega itu enak. Dan roti mentega itu seperti kita semua, selalu bersama. Mari kita naikkan pujian ini bersama dengan Patricia dan Cecilia Sinaga. Teman-teman kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti.
dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam setiap kebaktian, selain kita memuji nama Tuhan, kita juga mau belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini, sebelum Kak Dina dari GKI Raya Hankam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita akan mempersiapkan seluruh hati kita dan pikiran kita dengan menaikkan pujian, "Ku mau mendengar firman Tuhan" bersama dengan Chelsea Situmorang. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan pikiranku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan pikiranku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Halo adik-adik semua, dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan Kak Dina di sini bersama dengan Sofi. Luar biasa. Hari ini kita kembali di YouTube Bina Warga untuk bercerita. Siapa yang sudah siap bercerita bersama Kak Dina dan Sofi? Wah, semua sudah siap nih Sofi. Puji Tuhan Kak. Hari ini Sofi bisa bersama Kak Dina untuk bercerita. Terima kasih Sofi. Tapi sebelum Kak Dina bercerita, kita apa dulu Sofi? Berdoa Kak? Iya betul. Yuk kita sama-sama berdoa. Kita nyanyikan lagu Satu Lipat Tangan. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami mau mendengarkan cerita dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Dina. Berkati Kak Dina, juga Sofi, dan kami semua anak-anak Tuhan dimanapun kami berada, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan dan semakin mengenal kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kak Dina ceritanya dari mana ini, Sofi? Dari Alkitab ya Kak? Betul Sofi. Kak Dina bercerita tentang dua wanita. Siapa itu Kak? Namanya Maria dan Elizabeth. Bahannya diambil dari Lukas 1 ayat 39 sampai 56. Nanti adik bisa baca di rumah ya, sama mama atau papa atau kakaknya. Kak Dina, Sofi lagi bingung nih. Wah, bingung kenapa Sofi? Kok tiba-tiba bingung? Sofi kan disuruh ikut lomba sama mama. Wah, bagus dong. Ikut lomba apa Sofi? Lomba menyanyi. Wah, pasti suara Sofi bagus nih. Makanya mama suruh kamu ikut lomba. Ya kan teman-teman ya? Pasti suara Sofi bagus. Makanya Sofi diikutin lomba sama mama. Tapi Sofi takut Kak. Takut kenapa? Sofi takut dilihat orang-orang. Terus ada jurinya, Sofi nanti nyanyinya salah deh. Wah, jangan takut Sofi. Sofi harus berani, percaya bahwa Sofi pasti bisa. Jangan takut. Tapi malu Sofi Kak, malu di depan nyanyi di depan orang. Sofi malu.
boleh gitu. Jangan malu, jangan takut. Nah, tahu nggak bagaimana cara mengalahkan malu dan takutnya Sofi? Gimana Kak? Ya, Sofi harus berdoa kepada siapa? Tuhan ya Kak? Iya betul, kepada Tuhan. Sofi berdoa minta tolong Tuhan mampukan Sofi untuk bisa bernyanyi dengan benar, dan Sofi pasti akan bernyanyi dengan baik ketika Sofi sudah berdoa kepada Tuhan. Oh gitu ya Kak. Oh ya deh, nanti Sofi coba berdoa. Nah, contohnya nih ada Ibu Maria dan Elizabeth. Nah, Maria ini juga lagi bingung sama seperti Sofi. Kenapa bingung? Kenapa ya Kak? Maria bingung. Oh, karena dia dipilih Tuhan Allah untuk melahirkan bayi Yesus. Oh, bayi Yesus. Oh, Maria itu ibu bayi Yesus ya Kak? Betul. Maria dipilih Allah untuk melahirkan bayi Yesus. Nah, Maria masih bingung apakah dia sanggup menjadi ibu bayi Yesus. Nah, kita lihat apa yang akan dilakukan Maria dan Elizabeth dalam menyambut bayi yang akan dilahirkan oleh Maria nantinya. Oke, yuk kita saksikan videonya. Maria mengunjungi Elizabeth saudarinya. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Ia mengunjungi rumah Elizabeth dan Zakaria saudaranya. Saat melihat Maria, terkejutlah Zakaria, lalu ia menyambut Maria. Maria pun memanggil Elizabeth. Elizabeth, ini aku, Maria saudarimu. Dan ketika Elizabeth mendengar salam dari Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Elizabeth, Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Elizabeth, apakah kau baik-baik saja? Lalu Elizabeth berkata, Ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Maria, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu Maria menjawab, Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Maria tinggal kira-kira 3 bulan bersama Elizabeth lalu pulang ke rumahnya. Nah, apa yang tadi dilakukan oleh Ibu Maria dan Ibu Elizabeth, dua wanita tadi? Sofi, ayo. Lihatnya tadi Sofi. Iya, Sofi lihat Kak. Tadi Ibu Elizabeth juga lagi ada dede di perutnya ya Kak? Iya betul. Nah, waktu Ibu Elizabeth mendengar salam dari Ibu Maria, apa yang dirasakan? Oh, katanya dede dalam perutnya itu seperti melompat girang ya Kak? Dalam perut Ibu Elizabeth ya Kak tadi? Iya betul. Ternyata bayi dalam perut Ibu Elizabeth gembira, riang ketika mendengar suara Ibu Maria, bahwa Ibu Maria itu adalah Ibu Yesus yang akan menjadi juru selamat manusia. Nah, ternyata Ibu Elizabeth
dipenuhi Roh Kudus, Tuhan juga menyampaikan kepada Elizabeth bahwa Maria sudah dipilih Tuhan untuk melahirkan seorang juru selamat. Nah, Elizabeth dipakai Tuhan juga untuk menguatkan Ibu Maria saat itu, supaya Ibu Maria tidak bingung, tidak takut lagi bahwa dia akan melahirkan bayi Yesus. Oh, jadi Ibu Elizabeth dipakai Tuhan juga ya Kak? Iya betul. Seperti Ibu Maria dipakai Tuhan untuk melahirkan seorang juru selamat, Ibu Elizabeth juga dipakai Tuhan untuk menguatkan Ibu Maria supaya tidak bingung lagi nih. Kak Dina juga dipakai Tuhan untuk menguatkan Sophie supaya Sophie juga tidak bingung, tidak usah takut lagi ikut lomba nyanyi, harus percaya Tuhan pasti menolong Sophie. Oh gitu Kak, oke deh Kak, Sophie sekarang percaya bahwa Tuhan menolong Sophie seperti Tuhan juga menolong Ibu Maria sampai Ibu Maria melahirkan bayi Yesus ya Kak. Betul sekali Sophie, pintar. Wah, Sophie sudah jadi anak Tuhan yang hebat. Sekarang kita mau berdoa sama-sama ya. Kita tutup cerita Kak Dina dengan doa. Ayo. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau selalu hadir untuk kami, akan selalu menolong kami ketika kami bingung, ketika kami takut. Tuhan adalah juru selamat kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan berpisah. Kami percaya Tuhan selalu menjaga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar ayat hafalan bersama dengan teman kita Vanessa Situmorang. Hai teman-teman, mari kita menghafalkan ayat hafalan bersama Vanessa Situmorang yang terambil dari Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Vanessa ulangi lagi ya teman-teman. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ayat hafalan hari ini jangan lupa dihafalkan ya teman-teman. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam rangka mempersiapkan Natal, wah adik-adik sudah ada yang pasang pohon Natal ya. Wah, masih kurang dong hiasannya. Ya, pagi ini kita mau belajar beraktivitas dengan membuat hiasan pohon Natal bersama dengan gift.
ayat 7b. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dadah. Dadah. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat hafalannya sudah dihafalkan? Sudah bisa? Iya. Aktivitasnya sudah bisa dikerjakan? Oke. Kalau sudah selesai, bisa adik-adik videokan seperti biasa. Kemudian bisa dikirim ke WAG kelas tempat adik-adik beribadah. Atau adik-adik bisa kirimkan ke Kak Lina di WA 081230309059 untuk ditayangkan pada tanggal 11 Desember. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, adik-adik pernah tanya nggak kalau kita pakai oksigen yang ditabung, berapa sih harganya? Wah, beberapa waktu yang lalu Kak Lina mendampingi seseorang untuk dirawat di rumah sakit. Dan tahu nggak berapa sih harga oksigennya? Wow, 1 hari harus membayar 490.000 untuk menggunakan oksigen di rumah sakit. Tetapi setiap hari, setiap saat kita menghirup udara, menghirup oksigen tanpa perlu membayar 1 rupiah pun. Karena Tuhan sudah menyediakannya untuk kita semua. Dan sebagai ungkapan syukur atas berkat kasih setia Tuhan, kita mau mengumpulkan persembahan syukur. Persembahan syukurnya bisa adik-adik masukkan ke dalam amplop dan kemudian titipkan pada papa atau mama untuk disampaikan ke gereja tempat adik-adik beribadah. Atau adik-adik bisa minta papa dan mama transfer ke rekening gereja tempat adik-adik beribadah. Mari bersama kita naikkan pujian Aku Bawa dan Berikan bersama dengan Evelyn Sinaga. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari adik-adik kita berdoa untuk persembahan dan juga kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kebaktian sekolah minggu kami sampai di penghujung. Kami mengucap syukur kalau kami boleh menaikkan pujian bagi Tuhan dan boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan, kiranya menyenangkan hati Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk para pengungsi di Cianjur. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka supaya di dalam pengungsian pun mereka tetap bersuka cita karena ada saudara-saudara yang menolong dan memberikan penghiburan. Dan kami berdoa supaya penanggulangan bencana di Cianjur boleh terlaksana dengan baik. Setiap masyarakat boleh mendapatkan kehidupan yang nyaman kembali. Tuhan, kami juga berdoa untuk cuaca pada saat sekarang ini yang sering membuat kami tidak menjadi sehat. Kami berdoa supaya Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan bagi kami semua supaya tetap sehat. Dan kami juga berdoa mengucap syukur untuk kami yang sekolah yang sedang menghadapi penilaian akhir semester ganjil.
Kiranya Tuhan berkati supaya kami boleh mengerjakan setiap soal dengan baik dan dengan penuh tanggung jawab, sehingga kami boleh memberikan nilai yang terbaik kepada Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk Pak Presiden Jokowi. Kiranya Tuhan senantiasa berkati di dalam memimpin bangsa ini, bangsa Indonesia menjadi negara yang maju, adil dan makmur serta sejahtera. Terima kasih Tuhan untuk cinta Tuhan di dalam keluarga kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar dari Kak Dina melalui firman Tuhan yang disampaikan bahwa kita ada di sekeliling orang-orang yang ada bukan untuk menyusahkan, tetapi untuk menguatkan teman-teman kita, menguatkan orang tua kita, menguatkan saudara-saudara kita, bahwa hidup kita tidak menjadi percuma, tidak menjadi sia-sia, karena kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mari adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menutup kebaktian sekolah minggu dengan menaikkan pujian Dengar Panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan, dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Gunakanlah bakatmu, pemberian kasih-Nya, amalkanlah karyamu bagi manusia. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya sudah tiba waktunya bagi kita untuk berpisah. Kebaktian sekolah minggu kita sudah selesai. Selamat mempersiapkan diri untuk mengingat kasih Tuhan dengan kelahiran Kristus Yesus. Dan sebelum berpisah, Kak Lina mengingatkan adik-adik untuk tetap menjaga protokol kesehatan supaya kita semua tetap sehat dan bahagia, dan kita bisa merayakan Natal bersama-sama. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin.